berprasangka, kemudian yang kedua berzikir, menyebut, mengingat, kemudian yang ketiga sekarang mendekat. Jadi kita harus ada di proses ini. Jadi ibadah bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan, tapi harus melalui proses-proses ini. Kalau kita masih mau mendekat kepada Allah, masih mau mendatang kepada Allah, masih mau istighfar dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, ini masih beruntung. Maknanya apa? Artinya Allah masih mau sama kita. Masih ingat, lo dosa langsung astagfirullahaladzim. Itu bersyukur itu. Berarti Allah masih mau sama kita, masih mau mendekat kepada kita. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah, dibiarkan terus, gak didekati, dibiarkan maksiat terus, dibiarkan. Jangan-jangan kita ini dalam murka Allah. Artinya termasuk tergolong tadi dalam ayat yang saya sebutkan, ulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang fasik. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, yang diberi taufik oleh Allah sehingga kita diberi kemampuan, diberi kekuatan untuk bisa hadir di majelis ini, di masjid ini, untuk mulai hari ini dengan salat berjamaah, kemudian bersabar, berzikir, beriktikaf, bermajlis ilmu sampai isyraq, dan kita tutup setelah isyraq dengan salat sunnah 2 rakaat yang pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Alhamdulillah, Nabi ulangi 3 kali, sempurna. Kenapa Rasulullah ulangi? Supaya enggak ragu. Kadang-kadang ragu itu muncul dari hati, perasaan, apa iya, cuma hadir sholat subuh, duduk sampai isyraq, sholat seperti haji dan umrah, enak. Tapi kalau Allah mau, nggak ada yang sulit. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Ini merupakan sifat kemurahan Allah, kemuliaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemurahan-kemurahan yang Allah berikan ini jangan disia-siakan. Harus cerdas. Amal yang sedikit tapi dikasih banyak. Jangankan urusan akhirat, urusan dunia saja, ya. Kalau kita mendengar ada promosi besar-besaran, ada bonus besar-besaran, seumpama besok pengumuman dari jam 6 sampai jam 7, ya, di kedai Mak Enak ada pembagian, 1 orang dapat 3 kardus kue paket lengkap. Kira-kira seperti apa? Hadir semua. Begitu juga di Indomaret, di Alfamaret semua. Ada pengumuman, besok ada pembagian bonus besar-besaran. Beli 1 dapat 10. Allah, semua datang. Nah ini Allah kasih besar-besaran juga di hari-hari 10 ini. Kenapa? Setiap amal kebaikan statusnya di hari-hari 10 ini, kata Nabi, termasuk bagian daripada amalan yang dicintai oleh Allah. Apapun amalan itu, mau sholat berjamaah, mau zikir, mau bermajelis ilm, statusnya termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kita sudah tahu nilai pahala yang dicintai oleh Allah, ya kita harus hadir hati kita cinta kepada Allah, bahwa kita calon-calon dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Para jemaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ambil tema bab tentang kemuliaan orang-orang yang berzikir daripada umat ini. Kemuliaan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Kenapa? Hari-hari ini kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti urusan penyembelihan hewan kurban pun hendaknya tujuannya untuk berzikir kepada Allah. Liyadhkurusmallaha bima razaqnahum min bahimatil an'am. Untuk berzikir kepada Allah yang mana Allah telah memberikan rezeki kepada kalian daripada binatang-binatang ternak. Melihat binatang ternak kemarin sudah dibahas. Kalau sudah masuk tanggal 10 dianjurkan kita berzikir kepada Allah dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Nah, sudah dipraktekkan ini.
Ya, kalau belum dipraktekkan nanti cari kambing, cari sapi yang calon-calon korban itu keliling. Setiap ketemu, kalau perlu diangkat suaranya, Allahu Akbar. Ketemu lagi sapi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah di hari-hari seperti ini. Ya. Para jemaah rahmati Allah SWT, di antara kemuliaan yang Allah simpankan untuk umat ini. Coba bayangkan. Di sini kalimatnya wa minasyarafil ladzi iddakharahu Allahu li hadhil ummah. Termasuk kemuliaan yang Allah simpankan, Allah depositkan untuk umat ini. Apa itu? Ma'addahu Allahu ta'ala lidzakirin, yaitu pahala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang berzikir. Apa itu? Dari keutamaan-keutamaan dan pahala yang sangat banyak sebab zikir mereka. Dan di sini kitab ini menjelaskan di antara manfaat daripada zikir, karena kita hari-hari ini dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kalimat zikir kepada Allah dan takut kepada Allah ini selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita baca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Di sini kalimat perintah wattaqullah, wallahu bima ta'maluna khabir. Kemudian Allah mengingatkan setelah ayat ini, mengingatkan ayat selanjutnya apa? Wala takunu kalladzi nasullaha fa ansahum anfusahum. Setelah Allah mengingatkan kita supaya ingat dan berzikir, supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan apa? Jangan sekali-kali kalian tergolong orang yang lupa kepada Allah. Ini wanti-wanti, peringatan, warning, warna kuning. Peringatan, awas. Setelah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kau tergolong orang-orang yang lupa kepada Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Kalau sudah nanti kita lupa kepada Allah, kalian mereka lupa kepada Allah, fa ansahum, Allah akan melupakan mereka. Dibiarkan oleh Allah SWT. Wa ansahum anfusahum, kemudian mereka pun juga lupa kepada diri mereka. Ulaika humul fasikun. Nah, orang yang lupa, yang sering lupa kepada Allah, nanti tergolong orang-orang yang fasik. Nah, ini orang-orang yang fasik, ulaika humul fasikun. Nah, Allah menjelaskan lagi ayat berikutnya di dalam surat Al-Hasyr, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak pernah sama, kata Allah, penghuni neraka, calon-calon penghuni neraka dengan calon-calon penghuni surga, enggak pernah sama. La yastawi ashabul jannah, la yastawi ashabul jannah wa ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Orang-orang penghuni surga, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi apa? Ini gambaran bahwa orang-orang yang takut kepada Allah, yang tidak lupa kepada Allah, ini adalah calon-calon penghuni surga yang beruntung. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang sering lupa kepada Allah, akhirnya lupa kepada perintah Allah, melanggar larangan Allah, akhirnya apa? Tergolong orang-orang fasik, dan dia akan nantinya tergolong kepada calon-calon penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, setiap waktu-waktu tertentu seperti 10 awal Dzulhijjah seperti ini, selalu kita diingatkan untuk banyak berzikir dan beramal saleh. Nah, kemudian setelah mampu mengendalikan dari tanggal 1 Dzulhijjah dengan berbagai amal saleh yang kita lakukan, kemudian puncaknya nanti diisi dengan puasa-puasa sunnah, termasuk nanti puasa besok ini, puasa hari Arafah. Kita bersyukur kepada Allah SWT, ikut berpartisipasi sebagaimana saudara-saudara kita sekarang sedang sibuk, dan sekarang saudara-saudara kita yang berkewajiban haji sedang menuju ke Arafah, karena hari ini hari wukuf di sana. Hari wukuf, hari Sabtu. Kita hari wukufnya besok karena matlaknya memang beda. Nah,
Mereka sedang sibuk berzikir kepada Allah. Zikir dengan mengucapkan labbaik, 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 meneteskan air mata. Ada yang sedang tawaf, ada yang sedang sibuk menuju ke Arafah, mengatur kendaraannya, mengatur sibuk dan sibuk jutaan umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis, ngakui kesalahannya, ingat masa-masa silamnya, terharu melihat Baitullah, melihat tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan sejarah Nabiullah Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW. Mereka meneteskan air mata. Nah, kita apakah juga serupa dengan mereka? Pada saat kita melakukan sholat tahajud, bangun malam, apakah juga meneteskan air mata? Nah, ini tanda tanya besar yang harus dijawab oleh masing-masing. Sampai kapan kita terus mengeraskan hati kita, enggak bisa mata kita berzikir? Sebagaimana kata Ibnu Hajar, zikirnya mata itu adalah pada saat menangis, takut kepada Allah, takut azabillah, takut apa? Kesalahan-kesalahan kita tidak diampuni. Nah, ini harus, kalau kata Nabi, kita diperintahkan untuk menangis. Kata Rasulullah, gimana? Wa illam tabku fatabakau. Kalau kalian enggak bisa nangis, maka latihan menangis. Latihan menangis. Ya, masa kalah dengan bintang film? Ya. Latihan menangis, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lama-lama terbiasa nangis kepada Allah. Karena nangis kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan satu amalan yang terpuji, yang Allah suka. Innallaha ma'al munkasirina qulubuhum. Allah selalu bersama orang yang hatinya itu terenyuh, rokik, cengeng, sedikit-sedikit nangis. Itu Allah suka. Tapi nangisnya memang ingat kepada Allah, takut kepada Allah. Itu Allah senang orang yang kayak gitu itu. Seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu termasuk yang cengeng kepada Allah. Sedikit-sedikit beliau nangis, sedikit-sedikit terenyuh, sedikit-sedikit menangis. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, para jemaah, di antara kemuliaan yang Allah simpankan ini, coba disimpankan oleh Allah untuk umat ini, yang disiapkan untuk para ahli zikir. Para ahli zikir. Pertama, al-awwal anna al-'abda yastafidu bidzikr khususiyah la ashrafa minha 'indahu wa la 'azza minha ladayhi wa hiya ma'iyyatul haqq subhanahu wa ta'ala wa dzikruhu lahu fil mala'il a'la. Bahwasanya seorang hamba bisa ngambil faedah, ambil manfaat sebab zikir secara khusus. Ini, bayangkan ini. Orang yang ahli zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengambil manfaat secara khusus. Di sini dikatakan bi khususiyah secara khusus. Yaitu tidak ada kemuliaan daripada itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kekhususannya? Selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'iyatul haq subhanahu wa ta'ala wa dzikruhu lahu fil mala'il a'la. Kalau orang itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, selalu zikir, masuk kamar mandi zikir, ini zikir. Untungnya apa? Orang yang zikir, ahli zikir ini, masuk masjid zikir, keluar dari masjid zikir, di dalam masjid zikir. Kadang-kadang kita hati ini terlalu keras. Di dalam masjid enggak zikir malah. Nah, jadi dalam masjid zikir, keluar dari masjid zikir, kan semua itu zikir, semua zikir. Doa keluar masjid, doa masuk masjid, doa masuk toilet, doa keluar toilet, doa mau tidur, doa mau makan, itu semuanya artinya zikir. Untungnya orang yang ahli zikir, zikruhu lahu fil mala'il a'la. Allah akan menyebutnya, orang ahli zikir itu fil mala'il a'la. Napa fil mala'il a'la ini? Di tengah-tengah komunitas para malaikat. Disebut oleh Allah, fulan bin fulan, para malaikat-malaikatku itu loh, hambaku ingat kepadaku. Dibanggakan oleh Allah orang ini. Itu loh, ingat kepadaku. Maka di antara para sahabat, ya, pada saat beliau ini wafat, kalau enggak salah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, itu bisa menggetarkan arsy. Artinya menggetarkan arsy apa? Para malaikat ahlus sama, para malaikat itu ikut berbela sungkawa
atas wafatnya beliau. Kaget pada saat waktu wafat. Kalau kita ya, waktu wafat paling yang kaget sekitar keluarga dan kampung saja. Ya, jarang sekali ikut kaget. Oh, mengagetkan orang banyak. Tapi ini penduduk langit ikut kaget. Ikut berbela-sungkawa atas wafatnya sahabat ini. Kenapa? Di antaranya beliau ahli zikir. Ya, ini manfaatnya bahwa orang yang ahli zikir sering disebut-sebut dan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Kama jaa fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullah ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi dhira'a wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'a wa in atani yamshi ataituhu harwalah. Coba kita renungkan hadis qudsi ini. Ini Allah yang berfirman, tapi tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Namanya hadis qudsi. Nah, Allah berfirman, aku tergantung menurut prasangkaan hambaku. Ya, kata Allah, aku ini menurut prasangkaan hambaku. Terus setelah begitu Allah mengatakan lagi, berfirman lagi, wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya, kata Allah, dan aku selalu bersamanya pada saat ia mengingat aku. Aku bersamanya pada saat ia mengingat aku. Jadi kita ini setiap waktu ini selalu dipertaruhkan antara keadaan kita ini berbaik sangka kepada Allah atau tidak. Satu. Kemudian kedua, kita ini termasuk orang yang lupa kepada Allah atau tidak. Nah, semua keadaan manusia seperti itu. Sedang berbaik sangka kepada Allah atau tidak, sedang ingat kepada Allah atau tidak. Selalu dalam keadaan seperti ini kita, dimanapun pada keberadaan kita, tidak milih tempat. Kita sedang berzikir kepada Allah atau tidak, sedang berbaik sangka kepada Allah atau tidak. Nah, kemudian selanjutnya Allah berfirman dalam hadis qudsi, fa in dzakarani. Nah, ini tawaran ini. Ya. Fa in dzakarani fi nafsihi, kata Allah. Kalau hambaku itu mengingati aku di dalam dirinya, di dalam hatinya, ya, secara zahir lesannya enggak ketok kalau dia berzikir, meneng. Tapi pikirannya kepada Allah. Maka kita perlu berbaik sangka kepada siapapun. Nah, ya, siapa tahu dia sedang berzikir kepada Allah. Jadi kalau orang diem, anggap saja dia berzikir kepada Allah. Walaupun salah, prasangkaan kita tetap baik di sisi Allah penilaiannya. Ya, kata Allah, fa in dzakarani fi nafsihi. Kalau ia mengingati aku, berzikir kepadaku di dalam dirinya, yakni dalam hatinya, ya, dzakartuhu fi nafsi. Maka aku mengingatinya, kata Allah, fi nafsi, pada diriku. Masya Allah. Ini orang yang sudah ahli sir seperti ini, orang ahli rahasia seperti ini. Maka hati-hati kalau orang sudah ngadepi orang seperti ini. Ya, dzakartuhu fi nafsi, kata Allah, aku mengingatinya fi nafsi, pada diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Jika dia mengingat aku pada tempat yang terbuka, terang-terangan, yakni secara zahir berzikir dengan lesannya, dengan suaranya, ya, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aku akan mengingati juga fi mala'in khairin minhu, di tempat terbuka, di tempat terang-terangan yang lebih baik daripada mereka. Siapa? Secara umum lebih baik daripada mereka? Sebagian ahli ilmu mengatakan, yaitu Allah akan menyebutkan berzikir, menyebutkan orang-orang yang ahli zikir secara terang-terangan ini di tengah-tengah komunitas orang-orang pilihan termasuk para malaikat. Disebut sebagaimana saya jelaskan tadi, ya, fulan bin fulan itu ingat kepadaku, kata Allah. Diumumkan, artinya diumumkan. Wa in dzakarani fi nafsi wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an. Jika seorang hamba itu mendekat, nah kalau tadi berzikir, ya, tadi pertama berprasangka, kemudian yang kedua berzikir, menyebut, mengingat, kemudian yang ketiga sekarang mendekat.
Jadi kita harus ada di proses ini. Jadi ibadah bukan asal-asalan, ya, bukan asal-asalan, tapi harus melalui proses-proses ini. Pertama, berprasangka. Pada saat kita berangkat ke masjid, ini contoh sederhana. Pada saat kita berangkat ke masjid, apa prasangkaan kita kepada Allah? Apa? Allah Maha Kasih, Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha memutuskan masalah, Maha memberikan permudahan, Maha memberikan kesehatan, Maha dan Maha segala-galanya. Itu prasangkaan kita. Kemudian pada saat kita berangkat, pastikan kita ini bersama Allah. Apa? Yaitu dengan berzikir kepada Allah pada saat berangkat ke masjid. Nah, pada saat kita berangkat ke masjid pun juga kita harus punya niat kalau kita ini sedang mendekat kepada Allah. Mendekat ke Baitullah, masjid ini Baitullah, maka harus diperlakukan beda dengan tempat-tempat umum. Kenapa? Ini ada satpamnya. Siapa satpamnya masjid ini? Para malaikat yang terus diperintahkan oleh Allah mewakili setiap pintu di pintu-pintu masjid, penjaga terus. Nah, pada saat masuk ke dalam masjid, orang ini sedang berniat mendekatkan diri kepada Allah SWT, maka ketika masuk ke masjid, pikirannya, perasaannya sibuk bersama Allah. Maka di antara kiat-kiat supaya kita masuk dalam suasana seperti ini, para jemaah, kalau sudah masuk masjid jangan sibuk dengan saudara-saudaranya. Cukup assalamualaikum, salaman sudah. Sibuk dengan zikirnya, dengan sholatnya, dengan tasbihnya, dengan tilawahnya, sudah sibuk sendiri-sendiri. Bahkan ini dalam konsep ilmu tasawuf, ya, ilmu tasawuf, kalau sudah masuk masjid itu kita dianjurkan jangan memperhatikan saudara-saudara kita. Maksudnya apa? Mata. Biasanya mata itu tertuju kepada imam kalau sholat. Saudara-saudara kita melihat ini. Kadang-kadang setan pinter supaya sholatnya enggak zikir, kondisi di dalam masjid tetap zikir, mata kita disibukkan memperhatikan saudara-saudara kita. Nah, ini sehingga diperhatikan mulai dari depan. Pak imam ini bajunya pakai kelambi opo iki. Ya, kok ngini? Mulai itu. Begitu juga nanti saudara-saudara, ini kok pakai baju merah iki. Kok sibuk dengan begitu-begitu itu. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap fokus dalam zikir kita, sudah. Kalau sudah masuk masjid, kita dianjurkan untuk tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, fokus dengan zikir kita. Dan kita memikirkan bacaan-bacaan yang kita baca selama dalam masjid itu sudah ngerti apa tidak maknanya, sudah sesuai enggak antara kata dan rasa. Nah, ini penting. Nah, kalau kita bisa memadukan antara kata, yakni bacaan, khususnya waktu dalam sholat, dan paham maknanya, maka nanti rasa itu akan ikut. Maka semakin mempunyai makna sholat kita, ada kualitas semakin meningkat. Nah, ini pentingnya kita bermajelis ilmu, sehingga ibadah kita bukan asal-asalan, bukan ikut-ikutan, tapi dasar keyakinan, prasangka kepada Allah yang baik. Itu jadi terus sibuk pikiran kita kepada Allah, maka akan naik orang seperti ini. Nanti akan dijelaskan, nanti akan naik terus, ya, kedudukannya naik. Karena apa? Orang itu kalau sering disebut-sebut oleh Allah, diumumkan di langit, ini biasanya di dunia diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Nah, para jemaah rahmati Allah, maka kita harus fokus pada saat berada dalam masjid. Pastikan kita ini sedang mendekat kepada Allah, bukan cari perhatian takmir masjid atau tak siapa, tidak ada. Ya, bagaimana kita ini mendekat kepada Allah. Jadi kata Allah, wa in taqarraba ilayya. Nah, kalau dia mendekat kepadaku, coba ini sambil kita rasakan. Kalau dia mendekat kepadaku, kata Allah, shibran. Napa shibran? 1 kil. Ini shibran ini. Loh, sampai di dalam hadis qudsi ini Allah jelaskan jarak secara fisik. Coba, bukan jarak secara fisik, bukan jarak secara batin. Sampai dijelaskan jarak secara fisik segini. Nah, karena ukuran orang mendekat itu secara zahir mendekat itu kan fisik.
ya, mendekat. Kalau dia mendekat kepadaku shibron, ukurannya satu skil, apa kata Allah? Taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku semakin mendekat dengannya satu dira'. Kenapa satu dira'? Satu hasta. Jadi kita mendekat kepada Allah, dekat, Allah semakin dekat segini. Nah, ini makin dekat. Begitu juga wa in taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, kata Allah. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, berarti apa? Semakin menjauh. Kalau tadi kan satu kil mendekat, Allah mendekatnya satu hasta. Ya. Kalau kita mendekatnya kepada Allah satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'a, kata Allah. Maka aku mendekat dengan kepadanya ba'a. Apa ba'a ini? Satu depa. Ini ba'a, depa ini. Ini satu depa ini. Ya. Biasanya satu depa ini, para jemaah, ukuran tinggi seseorang itu pasti satu depanya. Coba kalau nggak percaya, ada yang berdiri di sini, bersandar ke tembok begini, dari bawah ke atas sesuai dengan depannya. Kemudian ukur tubuhnya, persis enggak? Persis. Jadi kalau mau ngukur ini secara umum ya. Kalau mau ngukur ketinggian kita enggak susah-susah sebetulnya, enggak perlu ngambil meteran. Ya, cukup ini depannya itu, kurang lebih. Subhanallah, ya. Subhanallah. Jadi kata Allah, kalau dia mendekat kepadaku satu dira', aku mendekat satu ba'. Artinya apa? Kalau dia semakin jauh satu dira', kalau tadi kan satu kil, Allah mendekat satu dira'. Kalau kita mendekat satu dira', Allah mendekat satu ba', satu depa. Nah, kalau semakin dekat, Allah semakin dekat. Kalau semakin jauh, Allah semakin jauh. Nah, kita sekarang ini, kita bisa kembalikan kepada diri kita masing-masing. Nah, jangankan di luar sholat, di dalam sholat kadang-kadang kita nggak dekat sama Allah. Kita harus jujur nih. Nah, sampai kapan kita begitu itu? In atani yamshi ataituhu harwalah, kata Allah. Kalau dia mendatangiku, nah, kalau tadi mendekat, sekarang mendatangiku dalam keadaan jalan, maka aku mendatanginya harwalah. Harwalah itu jalan tapi agak cepat. Nah, jadi ini menunjukkan sifat kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah itu besar bagi kita. Kalau kita masih mau mendekat kepada Allah, masih mau mendatangi kepada Allah, masih mau istighfar dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita, ini masih beruntung. Maknanya apa? Artinya Allah masih mau sama kita. Masih ingat, lo dosa langsung astagfirullahaladzim. Itu bersyukur itu. Kenapa? Berarti Allah masih mau sama kita, masih mau mendekat kepada kita. Nah, jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah, dibiarkan terus, gak didekati, dibiarkan maksiat terus, dibiarkan. Nah, ini para jemaah, jangan-jangan kita ini dalam murka Allah. Artinya akhirnya nanti tergolong tadi dalam ayat yang saya sebutkan, ulaika humul fasikun. Mereka itu orang-orang fasik, dibiarkan oleh Allah. Apa sih orang fasik? Sebagian ulama mengatakan orang fasik itu kalau dihitung dalam 24 jam siklus hidup kita ini, hitungan 24 jam sehari semalam itu, maka ya maksiatnya lebih banyak daripada taatnya. Itu kalau bahasa ya secara umum. Tapi bagi orang-orang ulama-ulama yang sudah punya derajat yang tinggi, maka bukan hanya maksiat, lupa kepada Allah, dia takut, lebih banyak ingatnya. Subhanallah, ya. Ini ya para jemaah. Jadi bagaimana kita mendatangi Allah, artinya apa? Terus kita ini yamshi ilallah. Semua kita, aktivitas kita ini yamshi ilallah. Karena kita nanti pasti menuju pada Allah. Setiap langkah kita, perjalanan kita, hidup kita ini sebetulnya sedang berjalan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita ini sedang berjalan. Berjalan kemana, Pak? Berjalan sedang menuju kuburan. Gini, Pak? Mau tidak mau itu. Seiring dengan waktu kita sedang menuju kuburan. Karena apa? Karena tempat kita nanti awal tempat akhirat,
itu pada saat kita tinggalkan dunia ini, yaitu menuju kuburan. Kalau sudah menuju kuburan sudah nggak bisa pindah kemana-mana sudah. Kalau waktu di dunia bisa pindah dari RT ini masih pindah RT sana, kampung ini bisa pindah kampung sana. Tapi kalau sudah masuk kuburan, sudah bisa sudah. Nah, oh ada Ustaz yang dipindah kuburannya. Iya. Tapi kadang-kadang yang dipindah tanahnya saja. Jasadnya sudah enggak ada. Ya, subhanallah. Jadi begitulah para jemaah, kita ini sedang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sudah terbiasa, pertama kali kita apa tadi dalam hadis ini yang bisa kita ambil pelajaran? Pertama, kita toto prasangkaan kita kepada Allah. Apa itu? Keyakinan kita kepada Allah. Ya. Bagaimana kok penting kita mengatur, menata keyakinan kita? Karena niat seseorang itu sangat ditentukan oleh keyakinannya. Nah, coba contoh sederhana. Contoh sederhana. Kita nggak pernah mempunyai niat untuk minum baygon misalnya. Pernah? Nggak ada. Karena tahu. Karena kita yakin kalau kita minum baygon itu pasti mudar. Itu pasti itu. Karena tergantung daripada keyakinannya. Kenapa kita ke masjid sekarang sholat berjamaah? Sholat berjamaah subuh kemudian sabar dulu karena kita tahu di sini ada nilai pahala yang mengundang ridho rahmat Allah SWT dan pahala-pahala yang sangat banyak. Begitulah. Maka dalam kondisi seperti ini setelah kita nutuh keyakinan kita berusaha mengingat kepada Allah SWT dan aktivitas kita keseharian kita ini kita sulap supaya apa? Semuanya sedang menuju pada Allah. Itu tergantung daripada niat. Sebagaimana yang pernah kita jelaskan, kita kerja, doa, berarti dia sedang menuju pada Allah. Makanya jangan dikira, kadang-kadang amal zahir kelihatannya ketoknya kerja dunia, tapi kalau dia ditoto ketika mulai bismillahirrahmanirrahim, saya mencari harta yang halal, rezeki yang halal, nafkah, kewajiban keluarga, bismillah. Selama dia sibuk sedang kerja itu, dia sedang menuju kepada Allah. Nah, begitu pulang dari kerja, menuju kepada Allah. Masuk ke toilet menuju kepada Allah, keluar dan seterusnya. Kita ini sedang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa yastafidu hadzal maqam, kata beliau Syekh Muhammad, ini karangan beliau ya. Orang yang sudah ya terus berjalan dalam kondisi seperti ini ya, dia akan mendapatkan manfaat kedudukan ini apa? Kondisinya bimujarradi iqbalihi wa ishtighalihi bidzikir. Maka dia berusaha terus fokus ngadep kepada Allah SWT dan sibuk dengan zikir. Jadi kalau kita ingin masuk ke wilayah ini ya kita sibukkan dengan zikir kepada Allah SWT sehingga masuk dalam hadis qudsi ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Nah, kata Allah, aku bersama hambaku. Nah ini, aku bersama hambaku jika ia mengingati aku, jika ia ingat kepadaku. Wa taharrakat bi syafatah, dan dua bibirnya terus bergerak apa? Apa kata Allah? Bi sebab ingat kepadaku. Jadi bibirnya bergerak terus. Subhanallah, masuk bismillah, ajak bismillah, keluar baca doa bismillah, terus gerak. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, aku selalu bersama dia. Masya Allah ya. Ya, inilah kedudukan wa dzikir ahabbul amal ilallah. Dan zikir adalah amal-amal yang paling dicintai oleh Allah. Saya ngambil tema ini, kenapa? Karena hari-hari ini sebagaimana dijelaskan bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 ini. Maka gimana amal supaya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah diantaranya adalah zikir kepada Allah. Zikir adalah ahabbul a'mal ilallah, bukan hanya di hari-hari ini saja, di tempat waktu-waktu yang lain. Terkhusus di hari-hari ini kita banyak mengingat kepada Allah. Sehingga Sayyidina Mu'adz bin Jabal mengatakan, ini Sayyidina Mu'adz bin Jabal adalah salah satu sahabat yang pernah diutus langsung oleh baginda Nabi SAW ke Yaman, ke negeri Yaman untuk berdakwah.
Nah, beliau mengatakan, inna akhira kalamin faraqtu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qultu ayyul a'mal ahabbu ila Allah qala an tamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini para jemaah ketika mau dikirim oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu beliau berpisah dengan Nabi. Ya, berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mau berpisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menuntun ontanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sementara Sayyidina Mu'adz bin Jabal berada di atas onta, dituntun oleh Nabi. Dikirim berangkat ke Yaman untuk dakwah. Nah, kemudian beliau mengatakan, akhir ucapan kata-kataku ketika aku berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sempat bertanya kepada Rasulullah, kata beliau. Apa pertanyaannya? Ayyul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Jadi Sayyidina Mu'adz bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menjawab, antamuta wa lisanuka radbun min dzikrillah. Nah, apa kata Nabi? Antamuta, sampai engkau nanti meninggal, sementara lesanmu selalu basah daripada sering berzikir kepada Allah SWT. Jadi sampai meninggal engkau nanti usahakan lesanmu itu basah terus dengan zikir. Artinya apa? Banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Jadi sepanjang perjalanan dari Madinah, bayangkan, ke Yaman sana, Sayyidina Mu'adz bin Jabal selalu berzikir kepada Allah. Nah, karena dipesan oleh Nabi, sampai meninggal, antamuta, sampai engkau nanti meninggal, kata beliau, sementara lesanmu terus basah dengan zikir kepada Allah, sebab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir adalah sebaik-baik amal kita dan paling sucinya amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, di antara manfaat zikir adalah wiqayah min wasawisil khannas wa husnin matin minal wuqu' fil ma'asi. Zikir kepada Allah adalah benteng. Dari apa? Benteng dari apa? Dari tipu daya setan. Jadi kalau orang ahli zikir kepada Allah SWT, setan sulit untuk nembus, sulit untuk masuk dan memperdaya orang tersebut kalau dia sedang berzikir kepada Allah. Wa hisnun matin minal wuqu' fil ma'asi, dan benteng yang kuat daripada apa? Sebab terjadinya melakukan maksiat. Jadi kalau kita ingin jauh dari maksiat, banyak berzikir kepada Allah, gak jadi maksiat. Loh, kenapa? Karena setan gak bisa masuk. Kenapa orang itu melakukan maksiat? Karena sudah dikuasai oleh setan. Kalau pikiran kita dzikir kepada Allah SWT, gak bisa setan ikut intervensi di situ, gak bisa. Setan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, innallaha auha ila Yahya bin Zakaria bi khamsi kalimat ay ya'mala bihinna wa ya'muru bani Israel ay ya'malu bihinna fakannahu bata'a bihinna fa'atahu Isa. Nah, di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada Nabiullah Yahya bin Zakaria. Yani Allah memberikan wahyu dengan 5 kalimat. Ini memberikan 5 perintah. Ahya, yani 5 perintah. Pertama, ayya'mala bihinna, di mana 5 perintah ini untuk dilakukan dan supaya diperintahkan juga kepada Bani Israel untuk melakukan 5 perkara tersebut. Faka'annahu bata'a bihinna fa'atahu Isa. Lantas sepertinya siapa? Nabiullah Yahya bin Zakaria lamban untuk melaksanakan perintah 5 perkara tadi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lamban. Kemudian datanglah fa'atahu Isa, Nabiullah Isa alaihissalam. Faqala innallaha amaraka bi khamsi kalimat an ta'mala bihinna. Sesungguhnya Allah telah merintahkan kamu dengan 5 perintah hendaknya engkau lakukan, dan engkau diperintahkan untuk merintahkan Bani Israel untuk melakukan itu. Fa imma an tukhbirahum wa imma an ukhbirahum. Sekarang pilih, engkau yang mau mengabarkan kepada Bani Israel atau aku.
Kata siapa? Nabiullah Isa alaihissalam. Faqala ya akhi, kemudian Nabiullah Yahya mengatakan, ya akhi, wahai saudaraku, la taf'al, jangan lakukan. Fa inni akhafu in sabaqtani bihinna an yukhsafa bi au u'adzab. Kalau engkau lakukan nanti, mendahului untuk mengabarkan kepada Bani Israel dengan 5 perintah ini, saya khawatir, kata beliau, nanti engkau ini mendahului aku, sementara aku yang diperintah. Kenapa engkau yang menyampaikan? Nanti aku khawatir sebab aku lamban ini sehingga Allah murka, turun bencana kepadaku dan aku disiksa. Nah, ini apa artinya? Qala fajama'a Bani Israil bi Baitul Maqdis hatta tal'atal masjid wa qa'adu 'ala syurafat thumma khatabahum. Kemudian Nabiullah Yahya mengumpulkan Bani Israel, mengumpulkan di Baitul Maqdis sampai penuh masjid dan duduk di atas tempat yang terhormat, kemudian berceramah, berpidato di tengah-tengah mereka. Innallaha auha ilayya bi 5 kalimat an a'mala bihinna wa amara Bani Israil ay ya'malu bihinna. Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan wahyu kepadaku dengan 5 kalimat, yakni 5 perintah untuk aku lakukan dan aku perintahkan kepada Bani Israel untuk melakukan itu. Pertama apa? Allah tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian, kata Nabi Yahya, jangan syirik, jangan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna mathala man asyraka billah kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bidhahabin aw warikin thumma askanahu daran. Sesungguhnya perumpamaan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala seperti seseorang yang membeli budak murni dari uangnya. Kalau dulu uang pakai emas ya, bidahabin dengan emas. Ishtara 'abdan min khalisin malu bidahabin, membeli emas atau uang, kemudian dia letakkan di sebuah rumah. Faqala i'mal warfa ilayya, faja'ala ya'malu wa yarfa ila ghairi sayyidihi fa ayyukum yarda. Setelah budak ini diletakkan di sebuah rumah, setelah dibeli, ya, i'mal warfa, perlakukan dia, angkat padaku, jadikan dia melakukan juga kepada orang-orang lain, bukan hanya bekerja kepadaku. Fa ayyukum yarda ayyakuna 'abduhu kadzalik. Maka siapa di antara kalian yang ridha, yang rela hambanya seperti itu? Fa inna khalaqakum wa razaqakum fala tusyriku bihi syai'a. Fa inna Allah khalaqakum, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian. Kita ini ibaratkan seorang hamba, ya, seorang budak, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah memberikan makan kita, memberi rezeki kita, memberi semua kenikmatan kepada kita. Fala tusyriku bihi syai'a, maka sekali-kali jangan syirik kepada Allah. Sama dengan seorang beli budak tapi dibekerjakan kepada orang lain. Budak dibeli untuk bekerja sama dia pakai uang dia, kemudian dipekerjakan orang lain. Begitu juga ketika Allah menciptakan kita sebagai seorang hamba supaya berbakti kepada Allah. Jangan syirik kepada orang lain, jangan syirik mensekutukan Allah dengan yang lain. Wa idza qumtum ila shalah fala taltafitu fa innallaha yuqbilu biwajhihi ila wajhin 'abdihi ma lam yaltafit. Yang kedua, Allah perintahkan salat, maka ketika salat jangan sekali-kali berpaling wajahnya. Yang ketiga, amarakum bisyam, perintahkan puasa, dan seterusnya. Jadi artinya hadis ini panjang sekali. Namun maksudnya apa? Bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian, ini adalah sebagai benteng daripada tipu daya setan. Nah, jadi kalau kita senang maksiat, senang melakukan maksiat, banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama nanti dia merasa diawas-awasi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan maksiat itu, dan setan tidak bisa menguasainya. Nah, ini pentingnya kita, terutama di hari-hari seperti ini. Nanti akan masuk hari raya, hari-hari tasyrik. Nah, ini juga hati-hati kita ketika mengelola juga korban-korban. Ya, hati-hati, kita harus zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat menyembelih hewan kurban, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, setan ikut intervensi nanti. Nah, termasuk ada penjelasan dari sebagian ahli ilmu
ketika memotong hewan kurban, ya, mereka menyarankan jangan menggunakan air masjid. Ini saking hati-hatinya. Ya, kenapa? Enggak ada hubungannya korban dengan masjid. Jadi kalau menggunakan air masjid, kembalikan uang masjid itu masukkan ke kas. Kenapa? Semua yang ada di masjid menjadi wakaf. Ya, ini kadang-kadang kesalahan daripada di antara panitia korban, yaitu ketika motong korban dengan seenaknya menggunakan air masjid. Nah, jadi gimana caranya? Gunakan air masjid, tapi nanti letakkan uang itu untuk kas masjid sebagai ganti pada airnya itu. Nah, kenapa? Ini kalau sudah terkait dengan masjid itu semuanya jadi wakaf. Sementara korban bukan wakaf, amal sunnah daripada umat. Jadi gimana caranya? Oke, pakai uang masjid, pakai air masjid, tapi ada biaya untuk mengganti air itu masukkan ke kas kota amal. Nah, ini kesalahan banyak ini. Nah, sebagian, oh ini kan korban langsung seenaknya menggunakan air masjid. Ini untuk korban. Bagaimana kalau air masjid dibuat cuci mobilnya pribadinya? Ah, ya, ini maksudnya apa? Hati-hati. Tipu daya setan itu tetap masuk dari mana-mana juga penjuru. Termasuk dalam hal-hal seperti ini. Ya, ini hati-hati. Nanti di sini kalau motong hewan korban di mana? Di sini, dekat masjid. Nah, ingat ini Pak Tamir, kalau menggunakan air, nanti kira-kira perakirakan saja air ini berapa. Nanti orang-orang yang punya hewan korban itu, nah ini untuk biaya membersihkan daging. Kalau menggunakan uang masjid, naruh uang untuk masjid. Nah, untuk apa? Jangan sampai dicampur aduk antara kurban dengan uang masjid. Hati-hati. Kadang-kadang setan masuk di sini untuk menggagalkan kebaikan-kebaikan yang ada terkait dengan kurban atau pelaksanaan panitia ini. Baik, ini ada pertanyaan. Ustaz ingin bertanya, apakah pasangan suami istri setelah bercumbu namun tidak sampai berkumpul, ya, apakah wajib mandi junub? Enggak wajib. Ya, cuma bercumbu, ya, tidak sampai berjima, ya, atau kumpul. Apakah wajib mandi junub? Enggak wajib. Tapi kalau sampai kumpul jima walaupun tidak junub, ya wajib mandi. Kumpul, ya, jima tapi enggak junub, tetap wajib mandi. Ya. Jadi kalau cuma bercumbu tidak sampai berjima, maka enggak wajib mandi, ya. Tidak wajib mandi di sini. Ya, kalau kumpul walaupun enggak junub tetap wajib mandi. Kalau cuma bercumbu enggak. Ya, bercumbu di luar luasnya juga enggak wajib mandi. Kemudian yang ketiga, ketika mengikuti taklim, bolehkah kita sholat tahiyatul masjid atau langsung duduk menyimak? Sebaiknya kalau sekiranya tashwish kepada hadirin di majelis itu, langsung duduk baca tasbih, lebih baik. Kalau mau sholat secepat mungkin, ambil wajib-wajibnya tok. Ambil tempat posisi yang sekiranya tidak mengganggu jamaah yang sedang ikut taklim. Kalau dia hadir, seperti contoh seperti ini, tiba-tiba datang sholat di sini, jadi tontonan nanti, mengganggu hadirin. Nah, sebaiknya apa? Duduk, ganti sholatnya dengan baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nah, begitu juga saya tambah ini pertanyaan ini, ketika ikut majelis taklim, ya, tanggalkan semua seperti baca kitab maksudnya baca Quran, ya, yang sekiranya mengganggu hadirin yang lain. Begitu juga jangan menggunakan tasbih ketika di majelis ilmu. Insyaallah nanti kita akan ambil satu tema kajian kita khusus etika bermajelis ilmu dalam bab kitab adab. Nah, jadi ketika majelis ilmu jangan buka tasbih begini, waktu ngaji mau buka tasbih, subhanallah. Mau zikir apa mau ngaji? Nah, sebab apa? Enggak bisa pikiran tuh zikir dengan ilmu yang sedang diserap bisa masuk, enggak bisa. Jadi yang paling afdal apa? Ikut ngaji. Karena pahalanya ngaji juga dapat pahala zikir. Kalau dia sedang berzikir di tempat pengajian, hanya mendapat pahala zikir, ilmunya enggak masuk. Tapi kalau ikut ngaji, pahala zikirnya masuk. Ini pahala zikirnya masuk. Saya pernah ikut majelis, ya, mengisi di majelis, ada satu jamaah, satu orang
pertama saya biarkan karena mungkin belum paham. Pertemuan kedua, ketiga kok tetap orang ini saja kalau baca Quran keras sampai saat majelis ini terganggu. Kita sedang kajian-kajian seperti ini. Akhirnya kita ingatkan, alhamdulillah akhirnya berganti. Kalau harus mengaji sampai muhataman, ambil waktu tempat sendiri, menyendiri baca Quran gitu. Jangan ngangkat suara, jangan mengganggu yang lain. Nah, karena majelis ilim ini adalah lebih mulia, dan lebih umum. Karena manfaatnya ilmu itu apa? Bukan hanya untuk diri, tapi lebih sifatnya lebih umum. Ablagh. Jadi masuk majelis zikir. Nah, jadi kalau kembali kepada pertanyaan tadi, sebaiknya duduk kalau sekiranya mengganggu ahli majelis ketika sholat. Gak usah sholat masjid. Kalau harus sholat tahiyatul masjid, ambil posisi yang terhindar dari pandangan orang banyak dan secepat mungkin ambil wajib-wajibnya saja dengan ringkas sholatnya. Ya. Kemudian ya, sini sama dengan waktu khutbah Jumat, masuk dia baru datang. Ya, baru datang. Kadang-kadang ada jemaah yang enggak paham. Khotib sedang khutbah, datang duduk di depan, kebetulan ada yang kosong. Sholat di depannya khotib. Allah, ini keliru. Sholat di tempat atau pindah-pindah. Sholat dengan ringkas atau duduk ganti dengan tasbih. Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga, zikir yang utama di hari Tarwiyah dan Arafah apa saja? Jazakumullah khair. Nah, zikir ini hari Tarwiyah, hari Arafah, banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Target kalau bisa 1000 kali. Kemudian suratul la ilaha illallah 1000 kali. Kalau bisa 10.000 kali, semakin banyak semakin bagus. Kemudian baca suratul Ikhlas, qul huwallahu ahad, juga target ini. Kalau kita dulu waktu di Arafah, ya, kita mulai pagi itu, karena gak cukup waktunya kalau mulai waktu wukuf, itu ambil beberapa batu. Saya baca tasbih subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dibaca sampai 1000 kali paling sedikit, itu saya pegang batu. Ya, karena waktu itu saya dapat juga nasihat dari guru, itu batu pegang, kemudian tanam di Arafah. Berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, mudah-mudahan batu ini ikut bersaksi dengan zikir yang kami baca di tanah Arafah ini. Nah, begitu juga kita nanti para jemaah rahmati Allah, ya, di hari Arafah besok ini dianjurkan untuk melaksanakan namanya ta'rif. Ta'rif, nama ta'rif. Ini ta'rif, melakukan ta'rif. Jadi melakukan kegiatan yang mirip dengan orang wukuf. Nah, namanya ta'rif, yaitu berkumpul bisa di masjid atau di rumah. Kalau ibu-ibu bisa di rumah, bapak bisa di masjid pada saat sore hari Arafah. Jadi sore, ini pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Bagi yang tidak melaksanakan haji, ya kita, agar ia tetap membaca doa, zikir dan sholawat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan agar menyerupai jemaah haji yang sedang melakukan wukuf di padang Arafah. Di mana dasarnya? Dalam kitab Al-Majmu' dijelaskan, Al-Imam Nawawi mengatakan at-ta'rif bi ghairi Arafah wa huwal ijtima' al-ma'ruf fil buldan ba'dal asr, yaitu setelah sholat asar. Ya, fokus di rumah enggak apa-apa, di masjid senang. Ya, wa fihi khilaf, ini memang terjadi khilaf di antara ulama salaf. Dan diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi dari Abu Awanah radhiyallahu an, dia mengatakan, Ra'aitul Hasan al-Basri yauma Arafah ba'dal asr. Aku melihat Imam Hasan Basri pada hari Arafah lepas salat asar, jalasa fada'a. Dia duduk kemudian berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallaha azza wa jalla fajtama'an nas. Kemudian di saat beliau duduk berdoa kepada Allah, berzikir, manusia ikut banyak, ikut hadir berkumpul sama beliau. Dan juga dalam riwayat, Ra'aitul Hasan kharaja yaum Arafah ba'dal ma'surah ba'dal asr, yani fa'arrafa wa an qatada anil Hasan radhiyallahu anhuma qala awwalu man sana'a dzalika Ibnu Abbas. Hadza ma dzakarahu al-Baihaqi. Pertama yang melakukan ta'rif ini siapa? Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang enggak ikut haji, buat di rumah atau di masjid habis asar bermunajat kepada Allah SWT, ikut berpartisipasi, ya. Kemudian
beliau mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ayu ta'rif, apa ta'rif itu? Dan beliau menjawab, arju annahu la ba'sa bih. Saya kira itu enggak apa-apa, kata beliau. Enggak sampai langsung menghukumi bid'ah enggak. Ini Imam Ahmad, Imam Hambali, muridnya Imam Syafi'i. Enggak apa-apa wong zikir, munajat, ikut nyama-nyamai, nyerupai orang-orang yang sedang wukuf. Enggak apa-apa, dan waktu ini waktu yang mulia. Kata beliau, arju annahu la ba'sa bih. Qad fa'alahu ghairu wahidin al-Hasan. Kata beliau, yang melakukan itu bukan hanya Hasan Basri saja, banyak ulama-ulama yang lain yang melakukan itu. Wa Bakar wa Thabit, selain Hasan, Bakar, Thabit, wa Muhammad bin Wasi' radhiyallahu anhu kanu yashhaduna al-masjid yaum Arafah. Yani mereka banyak hadir di masjid pada hari Arafah. Nanti di masjid ini bisa pada hari wukuf, hari Arafah habis asar, dan di sini sudah rutin baca rotib haddad biasanya. Nah, itu tambah zikirnya dengan la ilaha illallah, bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu namanya ta'rif. Ya, menyerupai orang-orang yang sedang wukuf di Arafah, dan banyak pahalanya. Kenapa di hari wukuf ini hari ampunan, di mana dalam hadis dijelaskan tidak ada Allah banyak membebaskan seorang hambanya yang paling banyak melebihi banyak waktu di hari Arafah. Yakni dibebaskan dari siksa api neraka. Nah, kita ingin masuk tergolong orang hamba-hamba Allah yang dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka, yaitu pada hari Arafah. Dan sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Dan banyak juga hari Arafah adalah diampuni dosa-dosa. Dan juga hari Arafah di antaranya keutamaannya adalah hari Arafah adalah titik waktu Islam disempurnakan oleh Allah. Karena turunnya ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu lakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, itu pada waktu Rasulullah wukuf di Arafah.